Halo bro, jumpa lagi dengan Andri Wisnu di Cara Asik Belajar Statistik dan Jurus Itu Cara Bikin Skripsi. Kali ini aku ingin sharing tentang cara sederhana bikin latar belakang masalah di bab 1. Sebelum masuk ke cara sederhana bikin latar belakang masalah di bab 1, untuk lebih memahaminya, kamu harus tonton dulu tentang video-video seperti proses penelitian yang benar dan cara mencari fenomena di latar belakang masalah. Ada lagi video yang lain lagi, yaitu cara survei awal, baik secara umum maupun berdasarkan menurut konsentrasinya. Ada di situ contohnya di bidang sumber daya manusia, marketing, akuntansi, keuangan, dan lain sebagainya. Ingat, video-video yang aku bikin ini saling berkaitan. Jadi tonton semuanya ya, biar skripsinya cepat kelar. Untuk belajar membuat latar belakang masalah, nah, aku pakai jurus amati pola. Lihat saja di video tips belajar skripsi ya. Pada umumnya latar belakang masalah akan berbentuk pola seperti apa? Seperti piramida yang terbalik. Nah, apa artinya? Adalah dari hal umum dulu mengerucut ke hal yang khusus. Bisa diartikan kita ngomongin masalah umumnya dulu, baru mengerucut di hal yang khusus sesuai judul kita. Oke. Contohnya seperti ini. Kita ngomongin dulu masalah perkembangan dunia. Nah, gitu. Terus mengerucut ke perkembangan Indonesia. Mengerucut lagi sampai ngomongin objek penelitian dan variabel-variabel yang kamu gunakan di judulmu. Secara singkat, kita akan ngomongin hal secara umum ke khusus. Ini aku contohkan ya, seperti ini ya. Dari paragraf 1, biasanya contohnya kita ngomongin tentang perkembangan dunia terlebih dahulu. Nah, terus di paragraf kedua, kita mulai masuk nih ke negara Indonesia ya. Kita mulai dikit-dikit nyentuh tentang variabel yang kita gunakan, walaupun masih secara umum. Di paragraf ketiga, kita biasanya bahas variabelnya. Nah, kita bahas dulu variabel terikat dulu. Ya. Nah, masuk ke paragraf 4. Kalau ada, biasanya variabel intervening atau moderatingnya kita bahas dulu. Ini kalau ada ya. Setelah itu, kita masuk ke paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7. Kita ngomongin apa? Nah, kita ngomongin tentang variabel bebasnya. Jangan lupa, kalau perlu sekalian teori-teori yang menyatakan apa pengaruh antar variabel terikat ini terhadap variabel bebasnya maupun variabel intervening dan moderatingnya. Jadi ada keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Kita masuk ke paragraf 8. Nah, ini di paragraf 8 ini kita mulai menceritakan tentang objek penelitian. Nah, diceritakan seperti apa. Terus itu masuk ke paragraf 9. Nah, mulai munculkan fenomena-fenomena di variabel terikatnya berdasarkan data. Ya, berdasarkan data. Terus paragraf selanjutnya yaitu paragraf 10, 11, dan 12. Nah, ini munculkan fenomena di variabel bebasnya atau variabel intervening atau variabel moderatingnya. Bagaimana cara untuk mencari fenomena ini? Dilihat di video yang lain ya. Terus paragraf ke-13 ini contohnya kalau ada 13 paragraf, yaitu paragraf penutup. Nah, ya sudah paham ya, ini saya gambarkan seperti itu. Nah, ini. Oke, untuk lebih jelasnya tonton video part 2-nya. Jangan lupa like and share ya, dan klik tanda lonceng biar dapat pemberitahuan terus. Terus buat teman-teman yang masih bingung tentang statistik, metopen, dan skripsi, boleh request lewat kolom komen di bawah ini. Aku tunggu komen-komennya ya. Nantikan lagi video-video lainnya. Terima kasih.